Dan ternyata mereka masuk ke ruangan penyimpanan bayi. Dan staf ruangan itu menyuruh mereka untuk mengganti popok semua bayi tersebut. Dan seketika mereka pun mendapatkan sambutan indah dari para bayi tersebut. Mereka pun dikecingi oleh bayi-bayi itu. Dan justru hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi wahana bermain. Dan saat staf itu datang, mereka pun akhirnya kabur dari tempat itu. Lalu di sini akhirnya mereka pun berhasil menemukan tempat si Mac dirawat. Lalu di sini si Pop pun menggunakan pasir lainnya sebagai penutup pintu agar tidak ada yang bisa masuk. Lalu di sini bukannya beraksi, mereka malah berfokus terhadap siaran TV. Dan di sini si Mac yang terbangun pun sadar dengan kehadiran mereka. Dan si Mac pun seketika langsung menyembunyikan dirinya. Lalu di sini si Larry pun sadar kalau si Mac ini sudah pergi. Namun di sini si Moe yang sedikit pintar tahu kalau si Mac ini hanya bersembunyi, dan mereka pun sudah menyiapkan dinamit untuk meledakkan si Mac. Dan di sini justru si Mac malah melemparkan balik, dan si Moe juga nggak mau kalah, dan ia pun langsung kembali memasukkan dinamit itu, dan seketika langsung meledak. Lalu di sini si Mac yang udah gak tahan hadapin mereka memohon untuk tidak mengganggunya lagi. Lalu tak lama kemudian resepsionis itu pun kembali lagi dan membawakan dia 2 orang polisi, dan mereka pun semua akhirnya kejar-kejaran. Dan sampailah mereka di ruangan pakaian, dan salah satu polisi dibuat pingsan oleh mereka. Lalu di sini Simon juga meminta alat kejut, namun di ruangan tersebut hanya ada setrika, dan Simon pun langsung menempelkan setrika panas itu tepat di dada polisi itu, dan mereka pun akhirnya kabur dari tempat itu. Dan kali ini mereka pun berakhir di rooftop. Dan karena tidak ada lagi jalan, mereka pun memanfaatkan selang pemadam untuk turun. Namun hal itu tidak bertahan lama. Mereka pun akhirnya terjatuh dan menimpa seorang pria. Dan ternyata pria ini mengenali mereka. Dan ternyata ia adalah si Teddy yang waktu itu diadopsi oleh Nyonya Helter. Namun saat itu ibunya Teddy yang bernama Nyonya Helter sudah meninggal akibat kecelakaan. Lalu di sini Teddy juga menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun di sini Simon pun menolak karena mereka punya urusan yang harus diselesaikan. Dan seketika mereka pun ingat dengan uang simpanan yang diberikan oleh suster itu, dan mereka pun menggunakan uang itu untuk modal berkebun. Lalu di sisi lain, ternyata suami Sylvia adalah si Teddy, dan si Teddy pun menunjukkan foto temannya kepada Sylvia. Dan seketika Sylvia pun langsung kaget karena teman suaminya ini merupakan 3 orang pria yang membuat dirinya jengkel. Dan di sini Teddy juga berencana untuk mengundang mereka ke pesta hari jadi pernikahan mereka berdua. Lalu singkat cerita, mereka pun akhirnya membuka usaha ikan salmon. Namun ikan-ikan tersebut justru ditanam dan disirami layaknya tumbuhan. Dan parahnya lagi, mereka melakukan itu di lapangan golf. Dan tiba-tiba juga polisi datang untuk menangkap mereka. Tapi lagi-lagi mereka pun berhasil lolos dari kejaran polisi itu. Lalu sampai mereka pun seketika masuk ruangan pentas drama, dan di situ mereka pun saling bertengkar. Dan di sini Scully dan Shirley pun menyalahkan Simo karena membawa mereka ke situasi seperti ini. Lalu akhirnya Scully dan Shirley pun pergi meninggalkan Simo di situ. Goodbye, Mo. Tapi di sini tiba-tiba Simon pun mendapatkan apresiasi dari para juri yang sudah berada sejak mereka bertengkar. Dan mereka pun menganggap kalau itu sebuah pertunjukan drama komedi. Dan akhirnya Simon pun direkrut untuk menjadi pemeran utama acara reality show yang terkenal. Of the world's #1 rated reality show is found mainly in the Arctic Circle and the adjacent land masses. Lalu di sisi lain, si Larry dan Script pun sedang berada di kebun binatang, dan mereka pun dibututi oleh Sylvia dan juga si Mac, dan mereka pun ingin balas dendam atas apa yang telah mereka perbuat terhadap dirinya. Dan di sini Sylvia dan si Mac pun berusaha menyelinap masuk ke kebun binatang itu, dan tanpa ragu si Mac pun langsung menginjak tete dan kepalanya Sylvia. Dan kali ini si Mac pun yang akan melakukan hal itu.
dan mereka pun berhasil masuk ke tempat itu. Namun dirinya harus terjatuh ke dalam kandang hewan, dan ternyata si Mac juga berada di dalam kandang singa. Dan untungnya saja singa itu sedang dirantai, dan bukannya kabur, si Mac malah bermain-main sama singa itu. Lalu di sisi lain, si Curly dan si Larry sedang melihat lumba-lumba, dan mereka pun memberikan lumba-lumba itu dengan sebutir kacang. Namun saat dilempar, kaca tersebut malah menyumbat sistem pernapasan si lumba-lumba, dan akhirnya mereka pun mencoba membantu melepaskan kaca tersebut, dan mereka pun berhasil menolong lumba-lumba itu. Tapi kaca yang terlepas malah melesat meluncur ke kandang singa dan mengenai tepat di biji singa itu. Lalu singa itu pun seketika langsung jadi ganas, sehingga membuat rantainya langsung terlepas. Lalu di sini Simba pindah kepada si Teddy dan juga Sylvia yang ada di kamar, dan mereka pun melihat acara TV yang mengetahui kalau Simo ini kini menjadi artis. Lalu di sini si Larry dan Skelly pun sudah pusing akan keberadaan Simo, dan mereka pun memutuskan untuk pulang ke panti dan dengan harapan mau berada di sana. Dan saat sampai di panti, kondisi terlihat sangat sepi, dan mereka berdua pun masuk untuk memeriksa kondisi di dalam. Dan ternyata ada suster Kada yang sedang menonton TV. Lalu si suster pun bilang kalau mereka sering melihat Simo setiap malam, dan anak-anak di panti itu hampir semuanya sudah dikeluarkan. Yang tersisa hanya si Pizza dan juga si Mop, dan saat itu juga kondisi si Mop sedang sakit. I'll tell you why. Lalu Larry dan Kelly kembali lagi ke kota. Langkah mereka pun terhenti saat menyaksikan penampilan Mo di TV. Lalu esok harinya, Larry dan Kelly datang ke kantor milik ayahnya si Teddy. Dan tanpa rasa berdosa, mereka pun berdua meminta kepada ayah si Teddy agar bisa membayarkan hutang panti. Namun ayah Teddy tidak bisa membantu mereka dalam urusan itu. Dan saat itu juga mereka pun melihat foto Teddy dan Lydia dan si Mac. Dan ternyata si Lydia ini berselingkuh dengan teman dekat suaminya sendiri. Either you kick Mo off the show or we're suing him. Lalu di sisi lain, para pemeran acara tersebut protes akan kehadiran Simo. Mereka pun sudah tidak sanggup menjalankan peran tersebut karena Mo sering bermain fisik kepada mereka, seperti yang dilakukan kepada Larry dan juga si Curly. Sorry, boss. I couldn't stop him. It's alright. Lalu sampailah mereka di sana. Mereka pun tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Lalu salah satu pelayan di rumah pun meminta penjaga untuk mencarikan tukang balon. Dan akhirnya mereka pun bertiga memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa masuk ke acara pesta itu. Hey, where are your manners? Attaboy. Lalu saat sudah di dalam, lagi-lagi mereka berbuat kekacauan. Mereka akhirnya dikejar oleh si Mac dan juga Sylvia. Dan sampai akhirnya mereka pun tiba di kamar si Teddy. Dan mereka membongkar semua rencana jahat istrinya kepada si Teddy. Tapi tiba-tiba Mac menodongkan sebuah pistol. Lalu ayahnya si Teddy pun datang dan sambil menodongkan pistol ke arahnya si Mac. Dan ternyata ini semua merupakan rencana jahat ayahnya si Teddy. Dan ternyata juga Sylvia ini merupakan selingkuhan ayahnya si Teddy. Dan selama ini ternyata si Mac ini dimanfaatkan oleh Sylvia untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Lalu di sini si ayahnya Teddy membawa mereka ke tempat yang cukup jauh dan mereka pun akan membicarakan permasalahan itu. Lalu di sini si ayah pun bilang kalau ia kaya karena menikahi seorang pengacara dan harta warisan itu diberikan sepenuhnya kepada si Teddy. Dan dari situlah timbullah hasrat ayahnya untuk menguasai harta milik si Teddy. Lalu di tengah perjalanan, tikus peliharaan si Curly pun lepas dan masuk ke belahan tetenya Sylvia. Dan seketika kondisi di dalam mobil pun jadi kacau. Dan di sini si Mac pun kehilangan kendali sehingga mobilnya mereka pun tercebur ke danau. Lalu akhirnya mereka pun semua berhasil keluar dari mobil. Dan ternyata polisi sudah berada di lokasi dan mereka pun menangkap si Mac, Sylvia dan juga ayahnya si Teddy terkait pembunuhan berencana itu. Dan akhirnya mereka pun bertiga memutuskan untuk kembali lagi ke panti asuhan. Dan ternyata panti tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Dan ternyata itu merupakan panti asuhan yang baru dan memiliki kondisi yang jauh lebih baik. Dan anak-anak lainnya juga senang melihat kehadiran mereka. Namun mereka sedikit menyesal karena merasa gagal mencari uang. Tetapi kepala panti pun bilang kalau ini merupakan hasil dari keberhasilan mereka. Dan di sini juga produser TV pun datang dan ia pun melakukan kerjasama kontrak dengan mereka bertiga untuk menjadikannya artis berikutnya.
dan mereka pun sepakat dengan kontrak itu. Lalu di sini seketika si Teddy pun datang bersama wanita yang bekerja di kantor ayahnya. Namun kali ini wanita ini menjadi pasangan si Teddy. Mereka pun datang untuk tujuan mengadopsi si Pizar. Mereka juga telah mengadopsi si Wizard yang merupakan saudara kandung dari si Pizar. Dan akhirnya mereka berdua pun bersatu kembali dan film pun mamat.